Welcome di Iktus Digital Service. Minggu ini kita masih di tema yang sama, yaitu tema MIS. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu MIS, bisa cek video-video kita sebelumnya. Iktus sendiri punya program-program lainnya yang udah berjalan. Yang pertama, ada Iktus Daily Devotion, yaitu sebuah program yang menyajikan renungan-renungan yang teman-teman bisa akses dan download secara gratis, yang tentunya memberkati. Selain itu, ada juga program-program lainnya yang bisa membuat kita lebih terhubung, lebih dekat, dan mengenal melalui diskusi daring, yaitu webinar teologi yang diadakan setiap bulannya secara terbuka dan gratis, hanya dengan mendaftar. Untuk info lebih lanjut, teman-teman bisa cek description box di bawah ini atau langsung follow Instagram kita di @iktus.community. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati kita. Kita mau sama-sama mengangkat pujian ini. Seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Memulihkan Hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa.
Welcome semuanya, selamat datang kembali di Iktus Digital Service. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama mempelajari Love or Lust. Banyak anak-anak remaja dan pemuda yang sukar membedakan antara cinta dan nafsu. Mereka yang tidak bisa membedakan antara cinta dan nafsu, itu akan seringkali menyalahartikan pengertian daripada cinta yang sebenarnya. Bahkan seringkali cinta itu dikaitkan sama nafsu. Cinta sama dengan nafsu. Hasilnya apa? Berdampak kepada setiap mereka yang sedang berpacaran. Ya, mereka yang mengatakan itu cinta, ternyata itu bukan cinta, itu nafsu. Dan akhirnya dampak buruk tersebut akan melahirkan hubungan seksual sebelum pernikahan. Reckitt Benckiser Indonesia melakukan sebuah penelitian melalui alat kontrasepsi Durex terhadap 500 remaja di 5 kota besar di Indonesia dan menemukan 33% remaja sudah melakukan hubungan seksual secara penetrasi. Dari 33% ini, 58%-nya adalah mereka yang berusia 18 sampai 20 tahun yang sudah melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, sebelum pernikahan. Artinya apa? Para remaja, para pemuda di Indonesia masa sekarang itu banyak yang sudah melakukan hubungan seks di luar pernikahan. Salah satu faktornya adalah dikarenakan berpacaran. Dan mengapa bisa demikian? Salah satu faktornya adalah karena kurangnya pengertian antara cinta dan nafsu. Karena biasnya pengertian ini, maka mereka bisa melakukan hubungan seks di luar pernikahan. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, teman-teman semuanya, hari ini kita akan melihat apa yang dimaksud dengan cinta dan apa yang dimaksud dengan nafsu itu sendiri. Apakah cinta sama dengan nafsu? Atau justru ternyata cinta itu berbeda daripada nafsu? Yang pertama kita akan melihat definisi atau pengertian daripada cinta itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cinta adalah perasaan sayang atau suka sekali. Dari pengertian cinta inilah maka kita dapat menyimpulkan bahwa cinta adalah sebuah perasaan yang menaruh kasih sayang kepada suatu objek tertentu. Jadi kalau kita ada perasaan sayang terhadap sesuatu, katakanlah terhadap suatu benda, satu binatang peliharaan, atau mungkin sesuatu person, orang, itu yang dinamakan cinta. Ada rasa sayang. Lalu bagaimana dengan Alkitab sendiri yang mengatakan tentang cinta? Di dalam bahasa Yunani, ya, di dalam Perjanjian Baru, Alkitab mencatat ada 2 pengertian cinta, 2 istilah cinta dalam kata bahasa Yunani. Yaitu yang pertama adalah philia. Philia memiliki kata kerja phileo. Kalau philia itu kata bendanya, phileo itu kata kerjanya. Secara umum kata ini dipakai untuk menunjuk kepada cinta atau dorongan yang penuh perhatian terhadap seseorang. Makanya hal ini bisa terlihat ya teman-teman ya, dari kekayaan kata kerja phileo itu sendiri dalam hubungan antara manusia atau terhadap apapun juga. Misal, dari kata philia muncul kata benda philos. Philos itu artinya teman, friend. Atau juga muncul kata philema, yang artinya ciuman. Kalau kita perhatikan surat-surat Paulus kepada jemaat-jemaatnya, ada beberapa suratnya itu yang mengatakan cium kudus. Ya, nah itu philema. Dan juga ada kata filosofia. Ya, dari kata filosofia ini muncullah kata filsafat, yang artinya cinta pengetahuan atau hikmat yang merupakan asal kata dari filsafat itu sendiri. Kata philia atau phileo dipakai untuk menunjukkan rasa simpati atau cinta di antara mereka yang memiliki hubungan yang sangat akrab, baik dalam hubungan keluarga maupun di luar keluarga. Yang meliputi apa? Ada perhatian, ada rasa prihatin, ada rasa pemeliharaan satu sama lain, ada rasa keramah tamahan, dan mencintai semua hal yang mendasari hubungan tersebut. Ya, jadi artinya philia atau phileo itu sendiri artinya adalah cinta di antara mereka yang memiliki hubungan yang sangat akrab, baik dalam keluarga ataupun di luar keluarga. Dan biasa ditandai dengan keramahan, sifat prihatin, lalu ada perasaan suka, lalu pemeliharaan, saling jaga satu sama lain. Nah itu philia. Yang kedua, di dalam Perjanjian Baru kita temukan kata Yunani agape. Di dalam teks Septuaginta, biasanya kata agape itu diterjemahkan di dalam
teks Septuaginta adalah bukan diterjemahkan, melainkan merupakan penerjemahan dari kata Ibrani aheb ya, aheb. Baik agape atau haeb itu menghubungkan person dengan sesuatu. Ada hubungannya antara seseorang dengan sesuatu. Namun pertama-tama yang menghubungkan manusia dengan sesamanya dan juga antara Allah dengan manusia. Jadi agape atau aheb itu biasanya itu merujuk pada hubungan manusia dengan sesama dan hubungan manusia dengan Tuhan Allah. Seorang penulis buku rohani, seorang teolog bernama Andar Ismail menjelaskan kata agape sebagai cinta prakarsa Allah, yaitu cinta yang mencari yang ada di bawah, yang hina, yang terhilang, yang tersisih dan juga yang terbuang. Itu sebabnya di dalam Perjanjian Baru kita menemukan berbagai macam cerita mengenai cinta Allah kepada manusia. Seperti misalnya ya, digambarkan dengan berbagai macam ilustrasi, seperti seorang wanita yang kehilangan sekeping uang logam, seorang ayah yang kehilangan putra. Dan Yesus sendiri pun berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Dalam Matius 9 ayat 13. Nah, ini yang dinamakan agape. Mencari yang terhilang, mencari yang di bawah, mencari yang tersisih. Dan ketika kita melihat pengertian cinta dalam Perjanjian Baru, dalam Alkitab, kita menemukan satu kesamaan, yaitu bahwa cinta itu suatu hubungan. Adanya suatu hubungan. Satu hubungan. Hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan Tuhan Allah. Dan di dalamnya itu terdapat rasa prihatin, rasa belas kasihan, rasa saling menjaga satu sama lain ya. Itulah yang dinamakan cinta menurut Alkitab. Namun berbeda sama cinta. Berbeda dengan nafsu, maksud saya. Berbeda dengan nafsu. Nafsu merupakan keinginan kuat untuk memuaskan birahi seseorang. Nafsu terkadang mengatasnamakan cinta. Tapi keduanya itu hal yang beda. Keduanya ini beda. Beda banget. Nafsu itu sifatnya egois dan tujuannya hanya untuk mendapatkan sesuatu. Berpusat pada aku, I. Inilah nafsu. Berbeda dengan cinta. Cinta itu tidak bersifat egois dan tujuannya memberi. Jadi kata kuncinya, kalau nafsu itu menuntut, cinta itu memberi. Nafsu menuntut, cinta itu memberi. Nah, ini kata kuncinya. Ini poin utamanya di sini. Baik cinta agape ataupun filia, keduanya tidak memiliki sifat nafsu atau egois. Ya. Itu sebabnya cinta yang sejati itu bukan cinta yang bersifat memiliki ketertarikan fisik kepada lawan jenis atau bersifat nafsu atau egois, bukan. Tapi cinta yang sejati adalah cinta yang tumbuh seiring dengan berjalannya waktu dan tidak bersifat egois, melainkan bersifat memberi dan memperhatikan atau mempedulikan orang lain. Hal ini bisa kita lihat dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Jadi cinta itu bersifat memberi. Cinta itu terus bertumbuh seiring berjalannya waktu dan tidak hanya melihat dari ketertarikan fisik. Berbeda dengan nafsu. Nafsu ada sifat egois, menuntut kepuasan diri sendiri. Kalau aku tidak dipuaskan, aku tidak merasakan suatu kenikmatan. Nah, inilah nafsu. Lalu bagaimana antara nafsu dengan seks? Nafsu itu berbeda dengan seks. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa nafsu adalah keinginan hati yang kuat dan dorongan hati yang kuat untuk berbuat kurang baik. Jadi nafsu itu lebih keadaan hati. Sesuatu yang mau kita lakukan dan itu bersifat tidak baik. Sedangkan seks itu adalah bersenggama atau bersetubuh. Jadi seks dan nafsu ini dua hal yang berbeda. Tapi nafsu dapat memakai seks. Perhatikan baik-baik. Nafsu dan seks itu berbeda. Tapi nafsu itu dapat memakai seks untuk memuaskan kebutuhan pribadi daripada masing-masing pribadi. Inilah nafsu. Inilah nafsu. Seks di dalam pernikahan adalah bukti dari cinta sejati yang bertujuan untuk memberi kebahagiaan dan pengenalan yang mendalam dengan orang yang dikasihnya, dalam hal ini suami atau istri. Makanya dalam pernikahan ada seks. Ya. Tetapi yang jadi masalah ketika nafsu memakai seks. Mencari keuntungan bagi diri sendiri. Nah, ini bersifat egois. Inilah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Allah dalam hidup manusia. Dan ini bukan cinta. Ini adalah nafsu. Oleh karena itu, teman-teman ya, kalau kita berpacaran atau kita kencan ya, itu semua sebenarnya merupakan proses yang natural. Proses yang wajar dalam kita mengenal lawan jenis kita. Apakah ia layak menjadi pasangan hidup kita atau tidak? Tapi yang jadi masalah, ketika kita berpacaran atau ketika kita berkencan,
kita memakai nafsu untuk kepuasan pribadi kita. Nah, ini bukan cinta. Ini bukan cinta. Prosesi berpacaran atau berkencan yang bertujuan untuk mengenal lawan jenis itu bukan perkara mudah. Makanya, kalau di antara kita yang menonton adalah kita yang masih remaja, kita yang masih pemuda, kita yang masih mungkin menjalani hubungan berpacaran, pertama-tama, sebelum kita melakukan hubungan berpacaran, seharusnya kita tanya pada diri kita sendiri terlebih dahulu. Apakah aku sudah siap untuk berpacaran atau tidak? Tandanya apa? Lihat dari dalam hati kita. Apakah kita masih bersifat egois, bersifat menuntut kebahagiaan, atau tidak? Kalau kita masih bersifat egois, kita masih serba menuntut, serba aku. Kalau bukan aku, itu tidak memuaskan. Maka sesungguhnya kita tidak layak atau kita belum siap untuk berpacaran. Dan kalau kita memaksakan diri untuk berpacaran, hasilnya apa? Nafsu yang akan menguasai kita. Itu sebabnya tidak heran seperti survei yang dikatakan tadi, bahwa dari 33% remaja di Indonesia, hampir setengahnya ya, bahkan lebih setengahnya, 58%-nya adalah anak-anak yang usia 18-20 tahun yang sudah melakukan hubungan seks. Ya. Apa yang menjadi tolak ukur kita bahwa kita telah mengenal diri kita sendiri? Karena sesungguhnya waktu kita tahu siapa kita, apakah kita masih egois atau enggak, kita layak untuk menjalin satu hubungan dengan lawan jenis kita. Nah, tolak ukurnya adalah tidak bersifat egois dalam diri kita, melainkan kita bersifat memberi. Memberi apa? Memberi perhatian, memberi waktu. Memberi apa? Memberi hidup kepada orang lain, kepada sesama. Jangan bilang dulu kepada pasangan kita, aku mau memberikan semuanya termasuk uangku. Tidak mungkin. Kalau kita tidak bisa memberi kebahagiaan, kalau kita tidak bisa memberikan hidup kita kepada orang tua kita, dilihatlah dari orang-orang terdekat kita. Makanya orang tua, sahabat, itu adalah orang-orang yang bisa menjadi tempat kita berlatih sebelum kita menjalin satu hubungan di dalam berpacaran. Seperti itu. Bila kita masih memiliki sifat egois, maka ketika kita berpacaran, pasti akan mencari kepuasan yang dapat menguntungkan diri kita sendiri. Kepuasan inilah yang bisa melahirkan nafsu birahi dan akhirnya bisa melakukan hubungan seks di luar pernikahan. Oleh karena itu, milikilah hal yang penting adalah sifat untuk tidak egois. Bagaimana caranya? Belajarlah firman setiap hari. Kasihilah sesama kita. Belajarlah menghidupi atau melakukan firman yang kita dengar setiap hari dengan cara mengasihi sesama kita. Memberi pertolongan, memberi perhatian, memberi waktu kepada sesama kita yang membutuhkan. Baik itu orang tua, sahabat, teman, ataupun siapapun juga. Oleh karena itu, cinta dan nafsu adalah dua hal yang berbeda. Jangan sampai salah arti. Cinta bukanlah nafsu. Nafsu juga bukanlah cinta. Tapi nafsu bisa mengatasnamakan cinta untuk mendapatkan kepuasan pribadi. Nafsu itu bersifat egois, bersifat mementingkan diri sendiri. Sedangkan cinta itu bersifat memberi dan berkorban. Oleh karena itu, selamat berjuang untuk kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan hidup yang Kau berikan pada kami. Kami bersyukur untuk hari yang baru, untuk kesempatan kami mendengar firman-Mu Tuhan. Kalau pada saat ini kami telah mendengar firman-Mu, Bapa kami mohon beri kami pengertian, beri kami hikmat-Mu, untuk kami dapat lebih memahami isi hati-Mu. Agar kami tidak salah dalam melangkah, dan agar kami dapat membedakan antara cinta dan nafsu dalam diri kami. Kami menyerahkan hidup dan mati kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.